Dikasih nama ya. Nabi itu besok mulai minggu pertama biaya siap untuk isi materi. Sak isione sak onone ketemu. Oke, monggo Bu. Kita masih juga terus. Mas. Namanya Pak Krishna Jawa. Krishna. Lumayan kira mas bangsa Krishna. Krishna. Bangsa kira lumayan. Let's do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak Ibu Guru SD Negeri Taruna 1, saya berterima kasih karena sudah meluangkan waktunya pada kesempatan di siang hari ini. Langsung saja, kali ini saya akan memaparkan definisi tentang budaya positif. Budaya positif mungkin Bapak Ibu sudah pernah mempelajarinya di PMN dan sudah pernah juga mungkin di kesempatan lain. Next. Nah, pada budaya positif itu konsep intinya adalah ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelak, dan segitiga restitusi. Next. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma pembelajaran, di mana pembelajaran itu adalah dengan paradigma yang baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan dasarnya. Tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantoro itu adalah sebuah tuntunan, ya, tuntunan menuju manusia pada kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, maka dari itu ada kaitannya dengan budaya positif, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Lingkungan pembelajaran yang menyenangkan itu tidak hanya dari cara pembelajarannya, tetapi semua aspek mendukung, baik sarana prasarana. Bahkan disampaikan ketika di kelas itu ada kayak kelas saya itu almarinya itu adalah full kaca. Nah, ternyata itu tidak ramah anak. Nah, itu harusnya tidak yang membahayakan anak, yang memungkinkan membahayakan anak. Jadi lingkungan yang menyenangkan itu sampai sedetail itu dipikirkan. Salah satunya juga adalah tentang perilaku dari semua warga sekolah. Lanjut. Nah, sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini adalah yang biasa kita yakini atau disebutnya di sini sebagai ilusi. Ya. Yang dimaksud ilusi itu adalah kita menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol muridnya, yaitu dengan memberi perintah. Perintah itu otomatis ada pemaksaan seperti itu. Nah, itu adalah sebuah ilusi karena pada faktanya tidak bisa, karena manusia itu tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Kemudian yang ilusi kedua itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Itu ilusi itu kita kalau mengkritik atau membuat orang merasa bersalah itu akan menguatkan karakternya. Itu menurut Brian Gosen itu tidak benar, karena justru malah menimbulkan rasa tidak percaya diri dan minder kalau membuat rasa bersalah. Kemudian ilusi yang ketiga itu adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh kita memberi nasihat, ya, itu kita meyakini kalau kita menasihati diri yang banyak itu anak akan berlaku positif. Nah, itu menurut Brian Gosen itu adalah kurang efektif. Kemudian dilanjut ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru itu berhak memaksa muridnya.
belum tahu apa-apa. Nah itu ternyata menurut teori kontrol itu tidak diperkenankan. Sekarang ke disiplin positif. Disiplin ini adalah dari asal kata disiplina yang artinya belajar. Di mana disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa penghargaan, imbalan atau hukuman. Maksudnya apa? Jadi memberikan kesadaran dari dalam diri siswa tersebut tanpa siswa tersebut takut terhadap hukuman atau mengharapkan imbalan atau pujian. Jadi melakukan hal positif itu kesadaran dari dirinya sendiri. Sebagai seorang pendidik, kita memiliki tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk mengubah perilaku mereka pada perilaku yang lebih baik. Jadi motivasinya itu datang dari intrinsik, dari dalam dirinya, bukan dari orang lain atau ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan ini adalah nilai yang universal. Semua kalangan itu mengakui bahwa ini adalah nilai yang positif, nilai yang baik-baik. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu ada profil pelajar Pancasila, ada 6 elemen ya. Kemudian ada Indo Primary Years Program atau PYP, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain sebagainya. Ini ada termasuk nilai kebajikan yang harus diyakini dan dikenalkan kepada siswa kita. Kemudian ada keterampilan hidup, life skill. Itu nilai kebajikannya seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai kebajikan ini sudah diyakini, maksudnya secara universal. Cuma perlu kita kenalkan dan kita tanamkan pada murid kita bahwa kita itu harus berperilaku seperti nilai kebajikan yang sudah diyakini. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Jadi perilakunya, apa yang dia lakukan itu adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi apa yang dilakukan itu karena memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Manusia makan, menjaga kebersihan. Nah, itu ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini adalah seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi. Dan misalnya kayak contoh seorang murid kadang dia itu menjahili temannya. Itu kan temannya mungkin bisa nangis seperti itu. Nah, ketika ditanya, itu ternyata dia hanya setelah diselidiki, dianalisis, dia hanya butuh rasa diterima dia itu ada posisinya. Jadi dalam menghadapi perilaku murid, kita itu perlu mengenal yang namanya 5 kebutuhan dasar ini. Kemudian kebutuhan yang ketiga itu adalah penguasaan. Setiap manusia itu adalah pengen memiliki rasa penguasaan, di mana ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui di dunia. Ini adalah kebutuhan dasar. Jadi pada murid kita juga ketika melakukan ada perilaku yang menurut kita itu adalah salah, maka perlu diselidiki kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sehingga dia berperilaku seperti itu, dan dia berusaha memenuhi
kebutuhan dasar yang mana supaya kita dalam membantu memberikan solusinya itu adalah sesuai, dan nanti siswa kita itu akan kembali kepada golongannya, kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Yang keempat itu adalah kebebasan. Kebebasan ini juga adalah kebutuhan dasar manusia, di mana ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir itu adalah kesenangan. Kesenangan, bermain, bengong, antusiasme, tertawa. Dan misalnya contoh kayak seorang siswa yang kadang ngece-ngece nama orang tua. Dengan ngece nama orang tuanya, teman-teman lihat temannya tertawa. Dia senang karena merasa leluconnya itu berhasil. Dan itu adalah kebutuhan kesenangannya. Tetapi di sisi lain, ada anak yang tidak terima. Dan pada posisi ini kita harus memenuhi kebutuhan apa, harus menganalisis kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Nah, ketika kita tahu, maka kita bisa membuat solusi dengan cara yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang sedang dia berusaha untuk penuhi. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Dari kebutuhan tadi adalah dalam berperilaku juga setiap manusia itu pasti ada motivasinya. Di sini yang ketiga itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan yang keempat untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, yang dua motivasi ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik itu dari luar itu karena seseorang takut menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua ingin mendapatkan imbalan atau pujian. Nah, yang diharapkan muncul pada siswa kita itu adalah ketika dia berperilaku itu adalah motivasinya intrinsik. Dia itu agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gak apa-apa sampai aja, di syuting gak apa-apa. Nanti di-upload di apa-apa. Ayo, silakan dilanjutkan biar suasananya santai. Apa jadi kok? Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, mungkin bedanya dari ketiga hukuman ini sebelum dijelaskan satu persatu. Hukuman ini adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Pak, rata sekali loh. Lanjut. Jadi hukuman ini adalah tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya, contohnya itu adalah, mohon maaf, ketika ada anak yang melakukan pelanggaran langsung dipanggil, langsung dikasih apa? Misalnya, ayo ambil sampah gitu. Nah, itu adalah hukuman. Ya, jadi hukuman ini ada imbasnya, ada dampaknya seperti itu. Dan kemudian konsekuensi. Kalau tadi hukuman itu adalah searah, bedanya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensinya adalah disepakati, hukumannya itu adalah disepakati dari kedua belah pihak, sehingga itu terencana atau disepakati. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Ini konsekuensi. Nah, yang ketiga itu adalah restitusi. Ini yang diharapkan kita terapkan pada siswa peserta didik kita. Ini adalah tidak mudah menerapkan restitusi karena
melakukan restitusi kalau sudah membuat keyakinan bersama dengan anak didik kita. Kalau belum membuat kesepakatan bersama, keyakinan tentang nilai kebajikan bersama, kita sulit menerapkan restitusi ini. Nah, ini adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini ada nilainya. Kalau hukuman ini adalah negatif, konsekuensi itu netral, dan kalau restitusi itu adalah positif, di mana hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak menimbulkan rasa tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, kemudian menjadi korban atau mendapat ketidakadilan, terus murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, ya. Masih ada rasa tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Jadi konsekuensi ini walaupun baik, ya, tetapi masih ada membuat murid tidak nyaman. Kemudian yang restitusi ini merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan. Jadi murid ini dibantu bersama gurunya. Kalau dengan menggunakan restitusi ini adalah menggali kesadarannya. Dia menyadari kesalahannya, dia mengetahui alasannya, kenapa dia melakukan perbuatan tersebut, dan dia muncul dengan sendirinya, inisiatif dengan sendirinya untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Nah, dampaknya hukuman itu pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, terus tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai kalau hukuman. Nah, hukuman ini juga biasanya dibuat oleh satu alat tadi, bisa jadi dari guru atau misalnya sekolah sudah membuat aturan. Kemudian menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir atau merendahkan. Konsekuensi ini kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan, detention, sudah diketahui atau masuk akal, dibuat oleh guru dan anak secara berkesepakatan, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Karena dia merasa diterima, walaupun membuat kesalahan tidak langsung di jas atau dinilai bersalah, dihukum, tetapi dia diberi kesempatan. Jadi dia kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, karena dia punya inisiatif sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid atau anak. Jadi perilaku untuk memperbaiki kesalahannya itu adalah dibuat oleh murid sendiri dengan inisiatif tadi yang dibantu oleh gurunya. Kemudian menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka aktual berpikir restitusi dari murid atau anak. Dan ini, jadi restitusi ini sekali lagi bisa kita laksanakan kalau sudah ada kesepakatan kelas dan keyakinan nilai kebajikan yang universal yang sudah dikenalkan kepada siswa. Nah, stop. Jangan langsung Oke, termasuk tindakan apakah di bawah ini hukuman atau konsekuensi.
tidak ada kaitannya. Jadi sebenarnya hukuman itu bisa verbal, bisa fisik, ya, sama hukuman. Kemudian, nah yang ini berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Coba next. Hukuman. Terakhir, 1 kali lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TJK. Hukuman atau konsekuensi? Alasannya apa? Kenapa konsekuensi? Karena jadinya secara distrik ya harus on time kalau untuk melakukan kegiatan. Jadi mereka lari juga tanggung jawab mereka. Ketika mereka terlambat, ya udah artinya mereka sanggup untuk menerima konsekuensi yang ada. Ya, jawabannya konsekuensi. Tetapi alasan lebih tepatnya itu adalah ya boleh karena memang pelajaran olahraga harus ada pemanasan dulu. Iya, Kan sudah pemanasan, dia belum pemanasan. iya, terima kasih kita. Betul sekali. Jadi kalau 10 menit itu terlalu 10 menit itu kan berarti dia belum melakukan pemanasan ya. Makanya 10 lari 2 kali lapangan itu adalah sebagai pemanasan karena dia terlambat melakukan pemanasan. Nah, next. 5 posisi kontrol guru. Ini ketika saya mempelajari ini ya, saya langsung ini saya sudah mengalami semua. Ini saya sudah pernah mungkin sering ya menjadi pembuku, pembuat penata pesawat, teman, pemantau, manajer, dan sekarang mengembangkan lagi, ya ada materi ini. 5 posisi kontrol guru itu ada penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Dan bagaimana sebagai penghukum itu yang seperti apa? Next Pak. Kita coba saksikan video ini. Ini adalah posisi kontrol penghukum. Dari suara ya? Kelas berarti ada. Berarti ada. Kalau itu kalau kami Selalu makan juga bahasa Indonesia puasa. Warnanya. Ya Pak Kresnya. Tapi hari ini tahu kan. sini kamu. Jadi adalah video tentang posisi penghubung Pakai pulsa apa itu? semuanya berasan mas, itu berasan. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu udah terlambat? Malah sekali yang menjadi anak.
Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus di lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Boleh besok pindah. Nah, ini adalah contoh adegan posisi kontrol sebagai pemukul. Biasanya, next. Ya, 1 kali. Ya, kontrol tadi 1. Nah, biasanya menggunakan nada suara yang tinggi, membentak, menghardik, menunjuk-nunjuk, terus menyakiti dan Barat menyindir. ya. Namanya. Baik, 1 kali lagi Pak. Kemudian hukuman ini juga bisa berupa verbal maupun fisik. Ya, tadi seperti yang dilakukan pada adegan itu adalah ada hukuman fisiknya dan ada hukuman verbalnya. Baik, apa dampaknya? Dampak pada posisi penghukum ini adalah yang pertama, ini murid akan memberontak bahkan menyimpan dendam. Kemudian yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampunya. Kalau kita berada di posisi penghukum. Nah, sekarang kita ke posisi kontrol guru yang kedua. Ada adegannya. Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Naren, Ini, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Barat ya. Maaf sekali. Nah, pada posisi ini biasanya mereka pasti dengan menggunakan kalimat yang lembut. Kemudian, ya, tenang. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian guru akan menyatakan bahwa kesalahan ada pada murid dan membuat guru menderita dari kesalahan murid tersebut. Apa dampaknya? Dampak pada posisi membuat merasa bersalah ini adalah murid akan menganggap dirinya bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif di dalam dirinya. Nah, identitas ini menjadi identitas yang gagal. Kemudian dia juga akan merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Inilah dampak dari posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol guru yang ketiga yaitu sebagai teman. Kita simak videonya. Naren, Ayo. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu orang yang kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, pada posisi ini biasanya guru itu nadanya lembut ya, terus akrab, pasti klik sabar. Nah, ini guru ramah, terus cenderung bersedia gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas berhasil. Tetapi ini ada dampaknya. Dampaknya apa pada posisi penghukum? Yang pertama itu adalah murid akan tergantung pada seseorang. Jadi ada faktor ketergantungan. Sehingga kemungkinan murid hanya berperilaku baik hanya dengan orang tertentu saja. Nah, jadi posisi teman ini juga masih belum disarankan. Kemudian yang kedua ini adalah murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Oke. Yang keempat itu adalah posisi kontrol pemantau. Kita simak videonya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, pinjamkan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik Bu. Nah, pada posisi kontrol pemantau ini, biasanya guru itu akan selalu mengingatkan aturan-aturannya. Di mana seorang pemantau akan membuat suaranya datar, tidak emosional, tidak bersedia gurau atau menggunakan suara yang tinggi. Kemudian tercipta identitas berhasil. Yang ketiga, pemantau harus senantiasa memantau. Pada saat murid diberi sanksi, guru pun harus memantaunya. Tapi ada dampaknya. Dampaknya apa? Yang pertama itu adalah murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa melihat nilai kebajikan yang dituju. Jadi ini masih kalaupun dia melakukan hal yang positif, ini adalah motivasinya masih eksternal karena takut dihukum dan mengharapkan pujian. Terus lanjut yang terakhir ini adalah posisi control manager yang diharapkan ada pada kita semua sebagai seorang guru. Naren! Ya Bu. Maaf Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu. Saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Kesinian Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya.
Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Ren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Ren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu mau kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini adalah posisi manajer. Bagaimana Bapak Ibu? Posisi manajer ini, seorang manajer itu normal, tidak emosional, tidak terlalu lambat dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas berhasil. Klik. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, apa dampaknya dari perilaku ini? Dampaknya adalah murid menjadi mandiri karena dia dibimbing menemukan solusinya. Kemudian yang kedua, murid menjadi percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Kalau dari materi terlihat mudah ya Bapak Ibu, tetapi prakteknya butuh perjuangan dan butuh waktu. Tidak serta-merta kita praktekkan langsung berhasil. Tetapi ada baiknya untuk kita menerapkannya. Keyakinan kelas. Nah, nanti kalau penerapan restitusi itu harus kita bentuk dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu adalah dibentuk dari bersama-sama, bukan dari satu arah. Kalau peraturan itu jelas sudah dibentuk, sudah ditetapkan. Jadi murid tidak dilibatkan dalam pembentukan. Pak Siti, nah pembentukan keyakinan kelas itu bersifat akta, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi yang dimaksud dengan membuat kata positif itu misalnya, jangan buang sampah sembarangan, diganti menjadi membuang sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu, atau jagalah kebersihan. Jadi kalimatnya dibuat yang lebih positif. Nah, ini segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi ini adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini biasanya dengan menanyakan alasannya atau biar siswa ini lebih tenang ketika setelah melakukan kesalahannya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya yang ketiga. Nah ini berdasarkan menstabilkan identitas itu tadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-katanya bisa seperti di sebelah kiri, berbuat salah itu wajar kepada murid. Kemudian dilanjutkan, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Jadi kata-kata itu adalah untuk menstabilkan identitas anak. Kemudian tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu tujuan tertentu. Jadi memvalidasi tindakan yang salah itu adalah prinsipnya berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi ada kebutuhan manusia ya. Kalimatnya bisa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ditanyakan alasannya supaya murid ini bercerita sehingga kita tahu kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Next, yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi tindakan yang salahnya sehingga dia menyadari kesalahannya, maka tanyakan keyakinan kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakininya, yaitu apakah ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik. Jadi menggali kesadarannya siswa dari dalam siswa itu sendiri. Kalimatnya bisa berupa apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, seperti itu. Dan kemudian dilanjutkan dengan memberi solusi, bukan memberi ya, tetapi membimbing supaya anak ini menemukan dengan kesadarannya sendiri solusi untuk memperbaiki kesalahan yang telah
dia berbuat. Demikian tadi paparan dari saya, definisi tentang budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Mau ada diskusi, ada pertanyaan? Pulangnya jam berapa? Pulangnya jam berapa? Ya, semoga Mohon izin Bu Ika dan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bu Ika mengangkat salah satu materi tentang kontrol guru yang mana ada 5 item: hukum, buat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang tadi mana divideokan itu contohnya hanya satu siswa yang melakukan kesalahan. Sekarang kita mengangkat real fakta di lapangan yang mana ketika sebelum apel, upacara ataupun sunat, peserta didik itu banyak yang terlambat untuk berbaris. Nah, kira-kira kita sharing aja di sini, manakah treatment yang tepat, pakai pendekatan yang mana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih. terima kasih atas pertanyaannya Pak Abad. Kalau dari materi yang sudah saya paparkan dan saya pelajari, apapun kesalahannya itu diharapkan setiap guru itu adalah menggunakan posisi kontrol manager. Ya, manager. Karena apa? Dia yang pertama itu tadi dengan kalau siswanya banyak, mungkin tinggal tekniknya seperti apa. Maka yang pertama itu harus dibentuk keyakinannya dulu bersama-sama, kesepakatan bersama-sama. Terutama kalau saya sendiri itu juga tidak bisa menerapkan restitusi 100%. Saya masih menerapkan konsekuensi. Jadi konsekuensinya itu ya tentu hubungan yang disepakati bersama, ya sanksi yang disepakati bersama dengan siswanya. Karena menerapkan restitusi secara murni itu butuh waktu dan harus kita kembangkan dari hari ke hari. Jadi apapun perilaku murid diharapkan guru itu posisi manajer itu yang dianjurkan. Tinggal tekniknya. Kalau itu satu karena contoh. Jadi kalau misalnya banyak, ya itu tadi mungkin dengan kesepakatan dulu, dibuat kesepakatan bersama, baru nanti diajarkan tentang keyakinannya, baru kita terapkan tentang restitusi. Begitu Pak. Terima kasih juga. Sama-sama Pak Akbar. Semoga kita sama-sama belajar nih. Bisa besok gantian materi itu. Oke, ampun. Terima kasih. Ampun Pak Arif. Tidak ada lagi. Jamin bebas. Ya, terima kasih. Saya minta aplaus untuk Rika. Karena sudah 11.38, maka dengan ini kalau tidak ada pertanyaan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Nah, kita kan sudah kemarin itu membuat tentang kesepakatan kelas. Ada berapa yang sudah kita buat kemarin kesepakatan kelas? 7. Ada 7. Nah, sekarang kita mau kembangkan lagi. Dari kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk, akan kita kembangkan menjadi sebuah keyakinan yang akan kita yakini bersama tentang nilai-nilai kebaikannya. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang mau menyebutkan keyakinan kelas menurut kalian apa? Apa? Keyakinan kelas itu dari kata-katanya aja. Keyakinan kelas. Ada yang mau tahu? Oke. Apa Noel? Menurut kamu keyakinan kelas itu apa?
Contohnya, coba, yuk diingatkan lagi kesepakatan kelas kita yang pertama apa kemarin? Ya, kemarin kan banyak sekali ya. Kita sudah nyusul tidak boleh datang terlambat, terus tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu kan kemarin kalimatnya adalah kalimat negatif. Kemudian kita ubah menjadi kalimat positif ya. Yaitu yang pertama yaitu apa? Masuk kelas. Terus yang kedua, menghargai guru terdepan. Yang ketiga, pakaian rapi. Iya. Yang keempat, adalah menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Terus yang kelima, yang keenam, apa? Berbicara baik dan sopan. Berbicara sopan. Yang ketujuh, mengerjakan tugas Nah, dari ketujuh kesepakatan yang sudah kita bentuk, kita akan buat dengan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelasnya apa? Coba. Kalau misalnya masuk kelas tepat waktu, nilai kebaikannya apa? Disiplin. Terus apa lagi? Disiplin. Terus apa? Menghargai orang lain. Apa nilai-nilainya? Nilai-nilai kebaikan itu seperti ya tadi menghargai orang lain, kemudian apa? Disiplin. Tapi boleh tak tulis dulu tadi. Terus ya, kalau mentaati itu nilai kebaikannya apa ya kita ambil? Nilai kebaikannya apa? Melatih apa? Melatih itu bu, itu disiplin. Oh, kedisiplinan. Melatih kedisiplinan.
nilai kebaikan apa dalam kesepakatan kelas yang kita buat? Yang di sana juga boleh jawab. Ayo, apa? Yang boleh jawab. Membiasakan yang nilai kebaikan itu bisa kayak gini, menghargai orang lain. Misalnya terus membiasakan hal yang baik, apalagi kalau kita menjaga kebersihan kelas, sekolah, hal baik apa yang kita dapatkan? Ya, baik. Kalau bersih itu bagaimana? Tidak ada nyamuk. Kalau tidak ada nyamuk, apa yang kita peroleh? Kesehatan. Berarti nilai kebaikannya adalah menjaga kesehatan. Semua orang perlu tidak menjaga kesehatan. Sehat itu perlu ya, penting ya. Sepakat ya. Iya, menjaga kesehatan adalah nilai kebaikan atau keyakinan kelas kita. Terus apa lagi? Kalau cek kuku seminggu sekali dan potong rambut bagi anak laki-laki termasuknya apa? Kebersihan. Apa? Ketertiban. Ya, kebersihan, ketertiban. Berarti maksudnya keyakinan yang mana? Ya, kalau kukunya bersih, rambutnya rapi, maksudnya kemana? Menjaga kesehatan. Kerapian gimana? Kerapian, oke, kerapian maksudnya yang kerapian harusnya maksudnya yang di nomor 3. Iya, berarti ini membiasakan hal yang baik, termasuk kerapian. Terus, kalau ini berbicara baik dan sopan. Sopan santun. Perlu tidak semua orang sopan santun? Tidak? Perlu. Apa? Untuk apa kita bersopan santun? Supaya tidak ada. Ya, dengan sopan santun kita itu menghormati orang lain. Dengan menghormati orang lain, maka akan tercipta kerukunan, apalagi keseimbangan. Ya, jadi kesehatan hubungan sosial. Maka nilai keyakinannya di sini adalah sopan santun. Kalau mengerjakan tugas tepat waktu, itu maksudnya apa? Berdisiplinan. Semua orang perlu nggak untuk berdisiplin? Manfaatnya apa sih? Nilai kebaikannya apa kalau berdisiplin? Ya, semua tugas bisa terselesaikan dengan baik. Tidak ada yang terlewat gitu ya. Jadi semua kegiatan yang sudah kita jalankan berjalan dengan lancar, dengan baik. Nah, dari kesepakatan kita, kesepakatan kelas, kemudian kita timbulkan atau buat menjadi keyakinan kelas. Coba, yuk dibacakan lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama apa? Keyakinan kelas. Terus yang ketiga, terus membiasakan hal yang baik. Lanjut, menjaga kesehatan. Lanjut, sopan santun. Dari kesepakatan kelas kita sudah menjadikannya menjadi keyakinan kelas. Ada berapa keyakinan kelas yang sudah kita bahas? 7. 6. Ya. Nah, 6 keyakinan kelas ini adalah yang harus kita tanamkan
dalam diri kita masing-masing. Apa kalian sepakat dengan keyakinan ini? Oke, dengan begitu kita sudah memiliki kesepakatan kelak dan kita sudah membuatnya menjadi keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas ini diharapkan kita semua itu melaksanakan sesuai dengan keyakinan yang sudah kita yakini. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, berarti sudah sepakat ya? Karena sudah sepakat dan sudah ditandatangani juga di sebelah sana, maka kita berarti sudah menyepakati dan meyakini tentang nilai-nilai kebaikan. Oke, sampai di sini untuk pembuatan keyakinan kita atau keyakinan kelas kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Almira Marja dari kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Alia Kesaputri dari kelas 6B. Kenalkan, nama saya Manuel Arthur Saputra dari kelas 6B. Saya Indra Akmal Atmajaya Nurita Banafi dari kelas 6B. Nama saya Riu Khalafanjana dari kelas 6B. Perasaan saya pas membuat keyakinan kelas sangat merasa senang. Saya merasa senang saat membuat keyakinan kelas. Ya, senang dan puas. Ya, saya senang. Senang dan bahagia. Ya, sangat perlu. Ya, perlu dilakukan karena itu penting. Ya, perlu. Karena adanya keyakinan kelas, kita menjadi tertib, aman, tanggung jawab. Kelas kita bisa lebih tanggung jawab. Agar kelas menjadi tertib. Agar menjadi rukun dan tentram. Kita menjadi rukun dan tentram.